tapi juga bidang lain sebenarnya karena dikarenakan corona kayak gini itu pasti akan kepengaruh juga. Kepengaruh ya. Iya, apalagi bidang kita yang harus fisioterapi, harus mau gak mau kita nggak bisa work from home, tapi memang kita kan Halo sahabat MK, balik lagi sama aku Novi, fisioterapis, dan ini juga halo, nama saya Catherine fisioterapis juga ya di MK Health. Oke, sekarang gini, kita mau ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol santai ya, Kat ya. Iya, boleh. Ngobrol santai. Ini gimana nih, Kat, kabarnya selama ini? Maksudnya selama ini? Enggak sih, maksudnya sejauh ini. Di kala pandemi ini praktek nih sebagai fisioterapi, bagaimana situasinya, kabarnya? Coba bisa diceritain. Sangat berpengaruh banget ya, karena ya bukan hanya dari segi bidang kesehatan aja, tapi juga bidang lain sebenarnya karena dikarenakan corona kayak gini itu pasti akan kepengaruh juga. Kepengaruh ya. Iya, apalagi bidang kita yang harus fisioterapi, harus mau gak mau kita nggak bisa work from home, tapi memang kita kan harus menangani dari pasiennya itu sendiri, harus touch kan, harus berkaitan langsung ke pasien, harus tahu lebih kayak gimana ya, seperti itu sih. Itu sih jadi hambatan ya, sebuah hambatan ya, hambatan baru istilahnya, hambatan baru di kala pandemi. Tapi tetap semangat kan berpraktek ya. Oh pastinya kan tetap semangat ya. Iya. Walaupun hambatannya banyak, tapi harus tetap semangat ya memberikan pelayanan fisioterapi ya. Iya, tetap produktif, itu sih prinsipnya. Tetap produktif di kala pandemi, bener banget. Nah, ngomong-ngomong kan Catherine ini kan adalah mahasiswa profesi fisioterapi ya di salah satu universitas, betul dong ya? Betul. Nah, jadi kan emang double job nih, jadi kerjaannya jadi mahasiswa, terus kerja juga. Gimana, capek nggak sih sebenarnya ngatur waktunya? Oh, capek banget kan. Curhat nih. Ya nggak apa-apa. Karena kan kita sebenarnya cuma punya 8 jam kan, dari pagi sampai sore itu sekitaran standarnya 8 jam lah. Kalau misalnya 8 jam kita bagi untuk kerjaan, untuk jadi fisioterapis sama jadi mahasiswa, itu pasti berbeda banget dan ada dampaknya banget gitu. Waktunya tuh nggak biasa 24 jam ya. Betul. Nah terus gini, jadi profesi fisioterapi ini ya, ngomong-ngomong profesi fisioterapi ini emang baru dibentuk ya, baru dibentuk kayak 1 tahun terakhir mungkin ya, bener nggak? Kalau untuk di Jakarta, iya di Jakarta. Kalau di luar kota seperti Yogyakarta atau Solo itu sudah dari beberapa tahun yang lalu sih. Nah ini benar, jadi di Jakarta malahan 1 tahun terakhir. Betul. Tapi malah di daerah. Iya. Maksudnya bukan di daerah, maksudnya bukan ini ya. Di luar kota ya, bukan di ibu kota gitu kan. Gitu. Dia udah lebih dulu bukanya ya. Iya. Itu maksudnya berarti nunjukin orang di luar Jakarta juga sebenarnya aware banget sama pendidikan ya. Betul. Ya. Nah, sebenarnya itu juga mungkin karena pelopornya kan kita pertama kali fisioterapi itu adalah di Solo kan. Jadi otomatis benar. akan berkembang duluan di luar kota. Ya benar. Jadi itu benar-benar fisioterapi itu pertama kali itu lahirnya di Solo, di Surakarta. Iya, kembali lagi ke sejarahnya fisioterapi kan. Ya, jadi fisioterapi emang dia juga di luar Jakarta tuh istilah membumi juga, familiar. Nah, bisa diceritain nggak sih kalau misalnya jenjang pendidikan sebagai seorang fisioterapis tuh gimana perjalanannya? Perjalanan untuk apanya nih? Pendidikannya. Menempuh level pendidikannya. Oke. Sebelumnya mungkin aku ngejelasin dulu kali ya. Untuk profesi ini kan memang benar-benar baru banget ya. Baru pertama kali bahkan. Setahun terakhir ini lah ya. Nah, kebetulan saya ini adalah yang pertama juga kan. Di Jakarta. Lulusan pertama di angkatan yang pertama untuk bisa mengenyam pendidikan profesi ini.
Jadi sangat-sangat harus dibutuhkan kesempatan ya berarti ya. Iya betul Sebagai orang sekali. pertama. Tapi dibutuhkan tenaga ekstra banget ya, Ekstra. karena kita kan nggak tahu ya kalau misalkan angkatan selanjutnya kan pasti udah otomatis udah tahu gitu, oh angkatan sebelumnya seperti apa, sudah bisa mengikuti. Tapi Ya. kalau karena kita yang Mungkin pertama itu keluh kesahnya ya. dan itu bikin tanggung jawab yang besar juga karena yang pertama kan, karena Betul. kalau yang pertamanya bagus otomatis yang ke bawah-bawahnya juga akan mengikuti. lebih baik terus Iya, ya. makanya yang pertama itu tanggung jawabnya sangat besar banget sih. Ya jadi emang untuk jenjang pendidikan fisioterapi sendiri dulu itu emang kebanyakan jenjangnya D3 nih. Iya. Ya salah satunya saya juga lulusan D3. Benar D3 terus baru-baru ini emang secara global kan emang maju terus pendidikan. Betul. Jadi banyak yang buka prodi D4 dan S1. Nah, terus kemudian ya berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini akhirnya dibukalah pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini sebenarnya kan tujuannya untuk ini ya Kat, untuk mengasah skill pelayanan menghadapi pasien ya. Betul. Itu ya yang paling ditekankan di sekolah profesi ini. Iya. Jadi melalui sekolah profesi ini kita udah siap. Kita udah siap untuk terjun ke rumah sakit, ke klinik, intinya terjun ke masyarakat. Oke. Nah sekarang bisa diceritain nggak kegiatannya kalau misalnya sekolah profesi itu kayak apa sih? Kalau misalkan untuk di sekolah profesi ini perbedaannya adalah kalau kita profesi itu udah full praktis, udah full semuanya praktek ya, lebih ke arah prakteknya seperti apa, dan kalau misalnya teorinya sudah dipelajari di sebelumnya. Kalau misalnya untuk profesi ini lebih ke praktis aja sih, maksudnya lebih ke praktek, Berarti lebih dibanyakan, lebih ditekankan ke praktek sih. Ketemu pasien, ketemu banyak kasus, bagaimana menangani kasusnya ya. Betul. Terus ketemu tenaga medis yang lain, bagaimana mereka bekerja sama gitu ya. Dan gimana kita bisa berkomunikasi antara satu profesi, kita profesi fisioterapi dengan profesi lainnya, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu sih. Itu penting juga sih, Iya. bekerja sama dengan tenaga medis yang lain untuk mengoptimalkan kesehatan atau kesembuhan dari pasiennya ya. Betul. Oke. Terus kalau misalnya di kala pandemi ini gimana nih semua aktivitas yang harus dilalui di sekolah profesi ini, ada shifting nggak atau ada perubahan nggak? Untuk dari segi apa ya, pelayanan atau dari segi sekolahnya atau gimana? Maksudnya di pendidikannya di sekolah profesinya ini ada shifting nggak, perpindahan cara belajarnya atau gimana gitu kan? Ini harus ke rumah sakit, padahal di rumah sakit juga banyak pasien COVID segala macam kan, takut ketular. Nah itu ada kebijakan perubahannya nggak, gimana? Perubahan dibanding sebelumnya sih ada ya, karena kalau misalnya sebelumnya kita benar-benar full kita ke rumah sakit, dan dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya. Tapi kalau karena COVID ini kita lebih banyak by online sih, kita belajarnya by online. Tapi kalau praktisnya itu sendiri ya untuk ke rumah sakitnya segala macam masih belum sih untuk ke arah sananya, karena mungkin ada beberapa kebijakan rumah sakit yang tidak boleh, maksudnya agak dibatasi ya seperti itu ya, sih, karena emang mencegah ini juga kan transmisi penularan si COVID itu sendiri. Jadi rumah sakitnya itu dia mengerem dulu lah mahasiswa yang istilahnya internship ya. Betul. Oke. Nah, jadi seru banget ya di kala pandemi ini kan, banyak banget perubahan yang terjadi. Sekalipun saat cara kuliah nih, tadi udah dijelasin nih sama Catherine kalau misalnya akhirnya online ya. Jadi sekolah profesinya di kala pandemi ini online, diatasi dengan online. Nah, tapi kan ada permasalahan baru ya Kat, kalau misalnya online jadi si mahasiswanya ini kurang maksudnya bertatap muka dengan pasiennya. Nah dari Catherine sini punya tips nggak nih untuk nanti setelah lulus biar bisa nggak ketinggalan lah istilahnya sama yang normal, kalau mahasiswa yang
yang sekolahnya tuh profesinya tuh normal gitu, nggak online kayak gitu. Ada nggak tips-tipsnya nih dari Catherine sendiri? Oke. Mungkin kalau tips dari aku sih, kan namanya kalau misalnya profesi itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan ilmu kita ke praktek pasien, kan, ya. ke pasien kayak gimana kayak gitu. Benar. Jadi mungkin kalau misalkan untuk supaya kan kita nggak bisa praktek, mungkin cara untuk tipsnya ini supaya tetap kita bisa berkemampuan gitu untuk di bidang praktek, gimana cara kita lebih fluent untuk ke pasien sih menurutku cari mungkin kayak misalkan kayak mungkin tante kita atau om kita yang mungkin ada atau saudara-saudara kita yang punya apa ya istilahnya punya keluhan ya, dibantu ya, jadi membantu sesama, betul, ya, keluarga terdekat, teman gitu kalau misalnya ada keluhan atau apa, kita bisa menerapkan ilmu kita ke mereka kayak gitu sih ya, jadi, yang tetap supaya kita bisa prakteknya kan. Iya betul banget. Jadi diterapin aja di orang-orang terdekat dulu, betul, ya daripada maksudnya daripada pusing jadi kayak nggak ke rumah sakit, nggak ke klinik, tapi itu kadang lupa gitu, kita betul, bisa bantu sama orang-orang terdekat, iya, ya kan? Karena juga ya? Kan kita sekarang social distancing kan, jadi otomatis kita harus mulai dulu aja dari yang terdekat. Oke deh, kayak gitu ya. Oke deh Kat, bagus banget sih infonya ya. Jadi kita punya pandangan baru tentang bagaimana pendidikan fisioterapi yang sekarang ini, dan maksudnya di kala pandemi ini cara kuliahnya tuh agak beda, dan dapat juga nih tips nanti kalau udah lulus, walaupun cara kuliah di masa pandemi tetap punya kemampuan yang sama yang setelahnya mungkin ya, yang kalau misalnya udah normal lagi. Oke. Ya. Oke, sahabat NK, cukup nih kayaknya bincang-bincangnya. Kita ketemu lagi. Jadi kalau misalnya mau ketemu Catherine atau ketemu saya, bisa konsultasi di klinik NK Health ya. Iya. Ya, di Jakarta Barat di Tata Logam Tower, lantai 3. Dadah.